Terima kasih Anda masih bersama Kalimantan Barat hari ini. Pemirsa, wilayah Kabupaten Sanggau saat ini masih berpotensi dilanda musim kemarau. Meskipun beberapa wilayah kecamatan sudah ada yang diguyur hujan dengan intensitas rendah hingga sedang. Koordinator Tim Reaksi Cepat atau TRC BPBD Kabupaten Sanggau, Tridibyo Saputro mengatakan, berdasarkan data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, Geofisika atau BMKG Kalbar, wilayah Kabupaten Sanggau masih akan dilanda kekeringan atau kemarau. Meskipun sudah mulai ada hujan hingga tanggal 3 Agustus 2024 hari ini pada sejumlah wilayah kecamatan. Koordinator Tim Reaksi Cepat BPBD Kabupaten Sanggau, Tridibyo Saputro mengingatkan, warga yang berdiam di wilayah rawan terjadinya banjir, angin puting beliung, tanah longsor, atau batingsor untuk berhati-hati akan kondisi cuaca yang bisa saja berubah seketika. Khususnya dari panas terik tiba-tiba menjadi hujan dengan intensitas bervariasi, tentunya ini rawan memicu terjadinya batingsor. Sesuai dengan rilis dari BMKG, kita masih berada di musim kemarau. Nah, untuk perubahan cuaca tiba-tiba itu juga menjadi antisipasi kita. Mengingat sudah lama kering dan tidak ada hujan, sekarang saatnya ada hujan. Ya, kami mengimbau untuk wilayah-wilayah yang biasa terjadi longsor untuk masyarakat tetap harus berhati-hati. Mencermati kondisi ini, masyarakat diminta untuk berhati-hati jika membuka lahan. Hendaknya pembukaan lahan ini mengikuti mekanisme sesuai aturan yang telah mengaturnya. Sementara itu, memasuki musim kemarau, para petani dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran saat mengolah sawah. Kemarau tahun ini yang diperkirakan jatuh pada bulan Agustus 2024 berpotensi menyebabkan bencana karhutlah. Rendahnya curah hujan dalam 2 minggu terakhir menjelang akhir Juli dan memasuki Agustus 2024 menyebabkan beberapa daerah pertanian di wilayah Kabupaten Sambas mulai mengering. Beberapa wilayah pertanian lainnya saat ini memasuki masa panen gadu dan musim tanam rendengan sekitar bulan Agustus 2024. Ketua Gapoktan Mitra Usaha Desa Parapakan Kecamatan Pemangkat, Hartono mengatakan telah menerima himbauan dari kepolisian untuk tidak membakar saat mengolah lahan. Untuk itu, salah satu upaya yang dilakukan petani di wilayahnya antara lain dengan cara membajak tanah. Cara ini lebih efektif dan tingkat kesuburan tanah lebih baik ketimbang mengolah tanah dengan cara konvensional atau membakar. Gunakan hand traktor, ada yang pakai traktor roda 4. Itu pun lihat kondisi alam, Pak. Kalau panas gini, kemarau gini, ya mereka untuk ngolah lahan stop dulu. Kalau airnya udah ada, kalau air sungai udah pasang, baru udah mengandalkan pompanisasi untuk pengairan di sawah untuk membajak lahan, Pak. Hartono mengatakan dari kalkulasi produksi pengolahan lahan secara konvensional atau membakar setiap hektarnya dihasilkan 3 ton padi, sedangkan dengan cara membajak dihasilkan sekitar 4 hingga 5 ton per hektar. Hartono berharap petani yang lain juga beralih pengolahan tanah dengan cara dibajak karena hasilnya lebih signifikan. Membajak lahan dengan mekanisasi hasilnya lebih cepat dan murah, sehingga saat ini banyak petani yang telah beralih dari mengolah lahan dengan cara konvensional ke mekanik atau mesin.